Hai, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Remita Boru Pardede dengan NIM P075250200067. Di sini saya akan membacakan materi bahasa Indonesia saya tentang karya tulis ilmiah. Adapun judul karya tulis ilmiah saya ialah gambaran tingkat pengetahuan anak tentang cara menyikat gigi terhadap OHIS pada siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas. Karya tulis tersebut saya ambil dari Nurhalila Batubara, mahasiswi Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan, jurusan keperawatan gigi pada tahun 2019. Isi dari karya tulis ilmiah tersebut ialah yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, yang ketiga bab 3 metode penelitian, yang keempat bab 4 hasil dan pembahasan, yang kelima bab 5 simpulan dan saran. Yang pertama yang akan saya bacakan ialah bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Menurut WHO, kesehatan adalah keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Sedangkan menurut NATO Atmojo 2012, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomi. Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga atau SKRT tahun 2010 Departemen Kesehatan RI menunjukkan bahwa 63% penduduk Indonesia menderita penyakit gigi dan mulut yang meliputi karies gigi dan penyakit jaringan penyangga. Kesehatan gigi dan mulut sangat penting, peranannya cukup besar dalam mempersiapkan zat makanan sebelum absorpsi nutrisi pada saluran pencernaan. Di samping fungsi estetis dan berbicara, berbagai penyakit maupun kelainan gigi dan mulut dapat mengganggu penampilan, fonetik, dan pengunyahan. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sebab kesehatan gigi dan mulut akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Peranan rongga mulut sangat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Secara umum, seseorang dikatakan sehat bukan hanya tubuhnya yang sehat, melainkan juga sehat rongga mulut dan giginya. Kultum 2009. Menyikat gigi merupakan pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut yang paling umum dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Setiap orang memiliki kebiasaan tertentu dalam melakukan penyikatan gigi. Menyikat gigi sebelum tidur berperan penting dalam pencegahan penyakit gigi. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018 tentang penyakit gigi dan mulut menunjukkan bahwa besar penduduk Indonesia yang menyikat gigi pada saat mandi pagi maupun mandi sore yaitu 76%. Sedangkan menyikat gigi dengan benar yaitu setelah makan pagi dan sebelum tidur pada anak-anak di Indonesia sebesar 22,4% dan di Sumatera Utara sebesar 32,4%. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya menyikat gigi malam sebelum tidur. Upaya pemeliharaan kesehatan gigi serta pembinaan menyikat gigi yang benar terutama pada anak usia sekolah perlu mendapat perhatian khusus karena pada usia anak yang sedang menjalani proses tumbuh kembang, keadaan gigi sebelumnya akan berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan gigi pada usia dewasa nanti. Penyebab timbulnya masalah kesehatan gigi pada anak salah satunya adalah faktor perilaku atau sikap mengabaikan kebersihan gigi. Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas, dijumpai 10 anak yang kurang mengetahui cara menyikat gigi yang baik dan benar, sehingga berpengaruh pada kebersihan gigi dan mulut siswa-siswi tersebut. B. Perumusan masalah. Berdasarkan huraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pengetahuan siswa-siswi tentang cara menyikat gigi terhadap kebersihan OHIS pada siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas. C. Tujuan penelitian. C1. Tujuan umum untuk mengetahui gambaran pengetahuan cara menyikat gigi terhadap kebersihan OHIS pada siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas. C2. Tujuan khusus. Yang pertama, memberi gambaran pengetahuan cara menyikat gigi pada siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran status kebersihan gigi dan mulut pada siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Kecamatan Medan Amplas. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan bagi siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan Kecamatan Medan Amplas. Yang kedua, dapat menjadi bahan masukan bagi pihak sekolah Miss Bidayatul Hidayah Medan Kecamatan Medan Amplas dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis tentang gambaran pengetahuan menyikat gigi terhadap kebersihan OHIS pada siswa-siswi Miss Bidayatul Hidayah Medan. Yang kedua yang akan saya bacakan ialah bab 2 tinjauan pustaka.
A. Tinjauan pustaka. A.1 Pengetahuan. A.1.1 Definisi pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah seseorang pengendaraan terhadap suatu objek tertentu. Pengendaraan terjadi melalui panca indera manusia, yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, serta rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Nato Atmojo 2012. Menurut Nato Atmojo 2012, dalam Bloom dan Skinner, pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan kembali apa yang diketahuinya dalam bentuk tulisan atau lisan. Bentuk lisan atau tulisan tersebut merupakan suatu reaksi dari suatu stimulasi yang berupa pertanyaan, baik lisan maupun tulisan. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. A.1.2 Tingkatan pengetahuan. Pengetahuan yang mencakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu A. Tahu atau know. Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Mengingat kembali atau recall terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan atau rangsangan yang telah diterima. B. Memahami atau comprehension. Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara luas. C. Aplikasi atau application. Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi nyata. D. Analisis atau analis. Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen tetapi masih di dalam struktur atau organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. E. Sintesis. Sintesis menunjukkan pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. F. Evaluasi atau evaluation. Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket atau kuesioner yang menanyakan tentang isi materi yang akan diukur dari subjek penelitian atau responden ke dalam pengetahuan yang ingin kita ketahui. Nato Atmojo 2012. A.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam, di luar, dan berlangsung seumur hidup. Yang kedua, media massa. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, internet, yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang. Yang ketiga, sosial, budaya, dan ekonomi. Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang tanpa penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Yang kelima, pengalaman. Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. A.2 Menyikat gigi. Menyikat gigi adalah salah satu cara membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan, bakteri, dan plak. Dalam membersihkan gigi harus memperhatikan pelaksanaan waktu yang tepat, penggunaan alat yang tepat, dan cara yang tepat untuk membersihkan gigi. Oleh karena itu, kebiasaan menyikat gigi merupakan tingkah laku manusia dalam membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan yang dilakukan secara terus-menerus. Potter dan Perry 2005. Kebiasaan merawat gigi dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari pada waktu yang tepat, yaitu pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur, serta mengkonsumsi makanan-makanan yang lengket dan manis dapat mempengaruhi terjadinya karies gigi. Kidd 1992. Menyikat gigi yang baik yaitu dengan gerakan yang pendek dan lembut serta dengan tekanan yang ringan. Pusatkan pada daerah yang terdapat plak yaitu di tepi gusi atau perbatasan gigi dan gusi. Permukaan kunyah gigi di mana terdapat fisur atau celah-celah yang sangat kecil dan sikatlah gigi yang kecil dan sikatlah gigi yang paling belakang. Sikat gigi harus memiliki pegangan yang lurus dan memiliki bulu yang cukup kecil untuk menjangkau semua bagian mulut. Sikat gigi harus diganti setiap 3 bulan sekali. Ramadan 2010. Cara menyikat gigi yang baik adalah membersihkan seluruh bagian gigi, gerakan vertikal dan bergerak lembut. Wong 2003. Menjelaskan bahwa seluruh permukaan gigi, dalam, luar, dan pengunyahan harus disikat dengan teliti dan menyikat gigi dengan sekuat tenaga tidak dianjurkan karena dapat merusak emel dan gusi dan akan menyebabkan lubang karena vibrasi. Potter dan Perry 2005. Dalam menyikat gigi harus memperhatikan beberapa hal, yaitu A. Alat. Beberapa ahli menganjurkan memilih sikat gigi sebagai berikut.
Yang pertama, sikat gigi dengan tangkai yang lurus dan mudah dipegang sehingga dapat mencapai seluruh permukaan gigi dan jaringan sekitar, terutama daerah-daerah yang sulit dibersihkan. Yang kedua, kepala sikat harus kecil dan semakin ke ujung semakin mengecil. Sebagai patokan, panjang kepala sikat harus sama dengan jumlah lebar keempat gigi depan rahang bawah atau lebar keempat gigi seri bawah. Yang ketiga, bulu sikat harus sama panjangnya, sehingga membentuk permukaan yang datar. Sikat gigi yang baik adalah dengan bulu sikat yang berderet 3, dan bulu sikat yang terbuat dari nilon yang tidak kaku. B. Cara atau metode menyikat gigi. Banyak teknik atau metode menyikat gigi yang diperkenalkan para ahli, dan kebanyakan metodenya itu dikenal dengan namanya sendiri seperti metode Bass, Stillman, Charters, atau disesuaikan dengan gerakannya. Terdapat beberapa prinsip pada pola dasar gerakan menyikat gigi, yaitu yang pertama, metode scrubbing horizontal. Bulu sikat ditempatkan tegak lurus terhadap mahkota gigi, kemudian sikat gigi digerakkan maju mundur 6-9 mm. Yang kedua, metode Fons. Teknik Fons hampir sama dengan teknik horizontal, kecuali gerakan yang digunakan adalah rotasi. Fons berusaha mengantisipasi kemungkinan merusak gingiva dengan gerakan rotasinya. Selain itu, ia juga menganjurkan agar tidak hanya gigi saja yang disikat, tetapi juga gusi dan lidah yang disikat. Yang ketiga, metode Leonard. Gerakan yang digunakan dengan teknik ini adalah ke atas dan ke bawah pada permukaan fasial gigi posterior untuk membersihkan gigi dan merangsang gingiva. Yang keempat, metode Stillman. Teknik Stillman 1932 digunakan untuk merangsang gusi. Sikat gigi diletakkan dengan bulu sikat 45 derajat terhadap aspek gigi, sehingga sebagian bulu sikat berada pada gusi dan sebagian lagi pada gigi. Gerakannya adalah bergetar atau vibrasi. Yang kelima, metode Charters. Charters 1928 juga menganjurkan teknik bergetar dengan sedikit tekanan untuk membersihkan daerah interproksimal. Sikat gigi diletakkan dengan sudut 90 derajat terhadap aksis panjang gigi sehingga bulu sikat akan masuk di antara gigi, tetapi tidak menekan gusi. Kemudian sikat gigi digerakkan dengan gerakan rotasi perlahan-lahan dengan bulu sikat tetap menyentuh gusi. Yang keenam, metode Bass 1945. Sikat gigi diletakkan dengan sudut 45 derajat terhadap apeks gigi. Kemudian bulu sikat didorong perlahan-lahan ke dalam sulkus. Gerakan vibrasi, yaitu gerakan maju mundur dan pendek-pendek, akan menyebabkan bulu sikat bergetar membersihkan sulkus. Untuk setiap bagian disarankan 10 kali gerakan. Yang ketujuh, rolling stroke. Bulu sikat diletakkan sejajar dan berlawanan dengan attach gingiva, sedangkan kepala sikat sejajar datar oklusal. Dengan teknik ini, daerah sepertiga gigi kemungkinan tidak tercakup dengan sikat gigi tetapi menyentuh attach gingiva. Oleh karena bila sikat gigi diletakkan terlalu dalam ke vestibulum, maka kemungkinan dapat menyebabkan trauma pada mukogingiva junction dan mukosa alveolar. Yang kedelapan, metode Smith-Bell. Teknik ini disebut juga metode fisiologis yang diperkenalkan oleh Smith pada tahun 1940. Bulu sikat diletakkan pada permukaan insisal atau oklusal dan digerakkan menuju gusi. Gerakan menyikat dari arah insisal atau oklusal ke gusi merupakan upaya untuk meniru gerakan alami self-cleansing. C. Frekuensi dan waktu menyikat gigi. Frekuensi menyikat gigi mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut anak-anak. Ini dikuatkan dengan penelitian Sylvia dan kawan-kawan 2005, bahwa sekitar 46,9% anak yang menyikat gigi kurang dari 2 kali sehari memiliki tingkat kebersihan gigi dan mulut yang kurang baik. Pengalaman mendapatkan pendidikan kesehatan gigi juga mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut. Hal ini ditunjukkan dalam penelitian Dirianti 2005. Bahwa dilakukan 4 kali pendidikan kesehatan lalu diukur tingkat kebersihan gigi dan mulutnya di setiap pertemuan. Lamanya seseorang menyikat gigi yang dianjurkan minimal 5 menit, tetapi umumnya seseorang menyikat gigi maksimum 2-3 menit. Bila menyikat gigi dilakukan dalam waktu yang lebih singkat, maka hasilnya kurang baik dibandingkan dengan menyikat gigi yang dilakukan dalam waktu yang lebih lama, karena mengingat banyaknya permukaan gigi yang harus dibersihkan. Tetapi hal ini tidak dapat diambil sebagai patokan berhasil atau tidaknya seseorang menyikat gigi, sebab hal lain yang masih bergantung terhadap cara-cara menyikat gigi, bentuk sikat yang digunakan, serta waktu menyikat gigi. Panjaitan 1997. D. Tujuan menyikat gigi. Tujuan menyikat gigi adalah agar sisa makanan dapat hilang dari sela-sela gigi dan permukaan gigi, untuk merangsang jaringan-jaringan sekitar gigi agar tetap sehat. Menyikat gigi bertujuan untuk memelihara kebersihan gigi dan mulut, terutama gigi serta jaringan sekitarnya. Panjaitan 1997. Menyikat gigi dapat mencegah timbulnya sisa-sisa makanan pada sela-sela gigi dan permukaan gigi, di mana penimbunan sisa-sisa makanan dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme sehingga dapat menyebabkan terjadinya karies. Suryono 2005.
Manfaat menyikat gigi. Yang pertama, mencegah gigi berlubang. Pada malam hari, menyikat gigi sebelum tidur dan paginya menyikat gigi setelah selesai makan pagi. Maka resiko terjadinya penumpukan plak dalam rongga mulut kita secara otomatis akan berkurang, sehingga kita akan mencegah resiko terjadinya penumpukan plak. Yang kedua, menyegarkan nafas. Nafas yang tidak sedap biasanya terjadi karena adanya kotoran di dalam rongga mulut. Walaupun ada faktor lain penyebab bau mulut, tetapi dengan menyikat gigi, nafas kita akan menjadi lebih segar. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Menjadi lebih percaya diri untuk memulai aktivitas dengan napas yang segar dan gigi yang bersih, terutama apabila pekerjaan kita berhubungan dengan pelayanan jasa. A.3 Debris. Debris adalah endapan lunak yang menempel pada permukaan gigi yang dalam beberapa menit akan terbentuk selaput tipis dari ludah, kemudian kuman dalam ludah akan menempel bersama sisa makanan, akan membentuk endapan sehingga menjadi plak. Heri Julianti dan kawan-kawan 2002. Pemeriksaan debris dilakukan pada gigi-gigi tertentu dan pada permukaan tertentu dari gigi, yaitu untuk rahang atas yang diperiksa adalah yang pertama gigi molar 1 kanan atas pada permukaan bukal, yang kedua gigi incisifus 1 kanan atas pada permukaan labial, yang ketiga gigi molar 1 kiri atas pada permukaan bukal. Untuk rahang bawah yang diperiksa adalah yang pertama gigi molar 1 kanan bawah pada permukaan lingual, yang kedua gigi incisifus 1 kanan bawah pada permukaan labial, yang ketiga gigi molar 1 kiri bawah pada permukaan lingual. Apabila salah satu dari gigi-gigi tersebut tidak ada atau telah dicabut atau tinggal akar, maka penilaian yang dilakukan pada gigi-gigi pengganti yang telah ditetapkan yaitu A. Bila gigi M1 rahang atas atau bawah tidak ada, maka penilaian yang dilakukan pada gigi M2 rahang atas atau bawah. Yang kedua, bila gigi M1 dan M2 rahang atas atau bawah tidak ada, maka penilaian yang dilakukan pada gigi M3 rahang atas atau bawah. C. Bila gigi M1, M2, dan M3 rahang atas atau bawah tidak ada, maka tidak dapat dilakukan penilaian. D. Apabila gigi I1 kanan kiri rahang atas tidak ada, maka penilaian yang dilakukan pada gigi I2 kanan kiri rahang atas. E. Apabila gigi I1 kanan kiri rahang bawah tidak ada, maka penilaian yang dilakukan pada gigi I2 kanan kiri rahang bawah. Pelaksanaan pemeriksaan untuk penilaian debris index. A. Sebelum kita nilai untuk debris dan kalkulus, pertama-tama permukaan gigi yang akan dilihat dengan garis hayalan menjadi 3 bagian yang luasnya. Yang pertama bagian A1 yaitu sepertiga permukaan gigi di bagian servikal. Yang kedua bagian A2 yaitu sepertiga bagian gigi di bagian tengah. Yang ketiga bagian A3 yaitu sepertiga permukaan gigi di bagian incisal. B. Kriteria debris index. Yang pertama bernilai 0, tidak ada debris. Yang kedua bernilai 1, debris lunak menutupi tidak lebih dari sepertiga permukaan gigi atau adanya noda ekstrinsik tanpa debris pada daerah tersebut. Yang ketiga bernilai 2, debris lunak menutupi lebih dari sepertiga tapi kurang dari 2/3 permukaan gigi. Yang keempat bernilai 3, debris lunak menutupi 2/3 permukaan gigi. Penilaian debris index adalah sebagai berikut. A. Baik atau good apabila nilai berada pada di antara 0 sampai 0,6. B. Sedang atau fair apabila nilai berada pada di antara 0,7 sampai 1,8. C. Buruk atau poor apabila nilai berada pada di antara 1,9 sampai 3. A.4 Kalkulus. Kalkulus atau karang gigi adalah suatu endapan keras yang terletak pada permukaan gigi yang berwarna mulai dari kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan, sampai kehitam-hitaman, dan mempunyai permukaan yang kasar. Karang gigi juga tempat yang baik untuk pertumbuhan plak. Heri Julianti dan kawan-kawan 2002. Pemeriksaan kalkulus dilakukan pada gigi-gigi tertentu dan pada permukaan tertentu dari gigi, yaitu untuk rahang atas yang diperiksa adalah yang pertama gigi molar 1 kanan atas pada permukaan bukal, yang kedua gigi incisifus 1 kanan atas pada permukaan labial, yang ketiga gigi molar 1 kiri atas pada permukaan bukal. Untuk rahang bawah yang diperiksa adalah yang pertama gigi molar 1 kanan bawah pada permukaan lingual, yang kedua gigi incisifus 1 kanan bawah pada permukaan labial, yang ketiga gigi molar 1 kiri bawah pada permukaan lingual. Apabila salah satu dari gigi-gigi tersebut tidak ada atau telah dicabut atau tinggal akar, maka penilaian dilakukan pada gigi-gigi penggantian telah ditetapkan yaitu yang pertama gigi M1 rahang atas atau bawah tidak ada, maka penilaian dilakukan pada gigi M2 rahang atas atau bawah. Yang kedua, bila gigi M1 dan M2 rahang atas atau bawah tidak ada, maka penilaian yang dilakukan pada gigi M3 rahang atas atau bawah. Yang ketiga, bila gigi M1, M2, dan M3 rahang atas atau bawah tidak ada, maka tidak dapat dilakukan penilaian. Yang keempat, apabila gigi I1 kanan kiri rahang atas tidak ada, maka penilaian yang dilakukan pada gigi I2 kanan kiri rahang atas.
Yang kelima, apabila gigi I1 kanan kiri rahang bawah tidak ada, maka penilaian dilakukan pada gigi I2 kanan kiri rahang bawah. Kriteria kalkulus indeks. Yang pertama bernilai 0, tidak ada kalkulus. Yang kedua bernilai 1, kalkulus supragingiva tidak lebih dari 1/3 permukaan gigi. Yang ketiga bernilai 2, kalkulus supragingiva menutupi lebih dari 1/3 dan kurang dari 2/3 permukaan gigi. Yang keempat bernilai 3, kalkulus supragingiva menutupi lebih dari 2/3 permukaan gigi. Penilaian kalkulus indeks adalah sebagai berikut. Yang pertama, baik atau good apabila nilai berada pada di antara 0 sampai 0,6. Yang kedua, sedang atau fair apabila nilai berada pada di antara 0,7 sampai 1,8. Yang ketiga, buruk atau poor apabila nilai berada pada di antara 1,9 sampai 3. A.5 Kebersihan gigi dan mulut. Kebersihan mulut merupakan suatu kondisi atau keadaan terbebasnya gigi geligi dari plak dan kalkulus. Keduanya selalu terbentuk pada gigi yang meluas ke seluruh permukaan gigi. Hal ini disebabkan karena rongga mulut bersifat basah, lembab, dan gelap. Dengan kata lain, lingkungan yang menyebabkan kuman berkembang biak. Nio 1989. Untuk mengukur kebersihan gigi dan mulut, kita menggunakan Oral Hygiene Simplified dari Green dan Vermilion. OHIS diperoleh dengan cara menjumlahkan Debris Index dan Kalkulus Index. Untuk menilai kebersihan gigi dan mulut seseorang, yang dilihat adalah adanya debris atau plak dan kalkulus atau karang pada permukaan gigi. Pemeriksaan klinis yang dilakukan untuk mempermudah penilaian. Penilaian OHIS adalah sebagai berikut. Yang pertama, baik jika nilainya antara 0 sampai 1,2. Yang kedua, sedang jika nilainya antara 1,3 sampai 3. Yang ketiga, buruk jika nilainya antara 3,1 sampai 6. B. Kerangka konsep. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pengetahuan menyikat gigi, sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah OHIS atau Debris Index atau Kalkulus Index. Pada siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas. C. Definisi operasional. Yang pertama, pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang, diukur dengan pembagian kuesioner dengan jarak interval. Yang kedua, OHIS atau Oral Hygiene Index Simplified adalah pemeriksaan kebersihan gigi dan mulut yang dilakukan peneliti langsung ke mukosa siswa atau siswi dengan menggunakan alat diagnostik. Hasil ukur yang dilakukan sesuai dengan skor yang telah ditetapkan. Yang ketiga yang akan saya bacakan adalah metodologi penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode survei yang bertujuan untuk mengetahui peran gambaran pengetahuan cara menyikat gigi terhadap tingkat kebersihan OHIS siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas. B. Lokasi dan waktu penelitian. B.1 Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas karena belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. B.2 Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Februari sampai Mei 2019. C. Populasi dan sampel. C.1 Populasi. Populasi adalah sekelompok subjek yang menjadi objek atau penelitian. Suki John, Hanato Atmojo, 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas yang berjumlah 30 orang. C.2 Sampel. Sampel merupakan bagian objek penelitian yang dianggap mewakili populasi atau wakil populasi yang diteliti. Nato Atmojo 2010. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah keseluruhan objek yaitu 30 orang atau total populasi. D. Jenis dan cara pengumpulan data. Jenis data yang digunakan penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari siswa-siswi untuk mengetahui gambaran perilaku cara menyikat gigi terhadap tingkat kebersihan OHIS. Diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner yang diberikan kepada responder berisi 12 pertanyaan, sedangkan data tentang OHIS diperoleh dari pemeriksaan langsung pada siswa-siswi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari administrasi sekolah untuk mendapatkan nama atau umur siswa. Dalam pengambilan data, saya dibantu kakak saya untuk memanggil siswa atau siswi dan membagikan kuesioner hasil pemeriksaan yang telah saya periksa. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan membagikan kuesioner yang berisi 12 pertanyaan kepada siswa-siswi. Setelah seluruh pertanyaan dalam kuesioner dijawab siswa-siswi, maka peneliti mengumpulkan data dan memberitahukan jawaban yang benar dari seluruh pertanyaan. Yang pertama, untuk menjawab yang benar diberi nilai 1, yang kedua untuk menjawab yang salah diberi nilai 0. Untuk memperoleh kriteria tingkat pengetahuan digunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya skor maksimum kurang skor minimum bagi 3. Yaitu 12 kurang 0 bagi 3 sama dengan 4. Kriteria pengetahuan yang digunakan adalah yang pertama baik 9-10, yang kedua sedang 5-8, yang ketiga buruk 0-4.
Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan data penelitian adalah A. Alat. Yang pertama alat diagnostik set, yang kedua near beacon, yang ketiga alat tulis, yang keempat gelas plastik. B. Bahan. Yang pertama tisu atau kapas, yang kedua alkohol 70%, yang ketiga kuesioner. Prosedur kerja. A. Melakukan pemeriksaan ke dalam rongga mulut siswa atau siswi untuk melihat kebersihan gigi dan mulut. B. Mencatat hasil pemeriksaan ke dalam format pemeriksaan. C. Membagikan kuesioner yang berisi 12 pertanyaan mengenai pengetahuan cara menyikat gigi yang baik dan benar. E. Pengolahan data dan analisis data. E.1. Pengolahan data. Data yang dikumpul akan diolah secara manual dengan bentuk analisis yang bersifat deskriptif. Pengolahan data dilakukan dengan cara yang pertama, editing. Melakukan pengecekan kelengkapan data yang telah dikumpul. Bila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam pengumpulan atau pengisian data, diperiksa dengan cara memeriksa jawaban yang kurang. Yang kedua, coding. Pada tahap ini, kuesioner dan responden akan diberikan kode tertentu sehingga lebih memudahkan dan bentuknya lebih sederhana. Yang ketiga, tableting. Tahap ini data yang diperoleh akan dikelompokkan dalam sebuah tabel frekuensi sehingga terlihat jelas kuantitatifnya. E.2. Analisa data. Analisa data yang diperoleh dari kuesioner dan hasil pemeriksaan disajikan dalam master tabel secara manual. Diperiksa kelengkapan data, kejelasan tulisan, ada tidaknya jawaban ganda, pertanyaan yang dijawab. Yang keempat yang akan saya bacakan yaitu hasil dan pembahasan. A. Hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan pada siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner dan melakukan pemeriksaan langsung ke mulut siswa-siswi yang menjadi sampel. Setelah data terkumpul dimasukkan langsung ke dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian dilakukan analisa data. Maka diperoleh hal sebagai berikut. Tabel 41. Dari tabel di atas dapat diperoleh bahwa 29 orang siswa atau siswi atau 72,5% memiliki pengetahuan yang baik tentang pengetahuan menyikat gigi. Tetapi 11 orang siswa atau siswi atau 27,5% memiliki pengetahuan yang sedang dan tidak ada siswa atau siswi yang memiliki pengetahuan buruk tentang menyikat gigi. Tabel 42. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kebersihan gigi dan mulut pada siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas, berdasarkan Debris Index sebagai berikut. Kategori baik 11 orang atau 27,5%, kategori sedang 28 orang atau 70%, dan kategori buruk 1 orang atau 2,5%. Tabel 43. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kebersihan gigi dan mulut pada siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas berdasarkan kalkulus indeks sebagai berikut. Kategori baik 5 orang atau 12,5%, kategori sedang 30 orang atau 75%, dan kategori buruk 5 orang atau 12,5%. Tabel 44. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kebersihan gigi dan mulut pada siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas berdasarkan persentase OHIS adalah sebagai berikut. Kategori baik 5 orang atau 12,5%, kategori sedang 27 orang atau 67,5%, dan kategori buruk 8 orang atau 20%. B. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 41 menunjukkan 29 orang siswa atau siswi atau 72,5% memiliki pengetahuan yang baik tentang pengetahuan menyikat gigi, dan 11 orang siswa atau siswi atau 27,5% memiliki pengetahuan yang sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan siswa atau siswi tentang gambaran pengetahuan cara menyikat gigi terhadap kebersihan OHIS adalah baik. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya faktor yang lain yang mempengaruhi pengetahuan responden antara lain tingkat pendidikan, informasi atau media massa, sosial budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman, dan usia. Nato Atmojo 2007. Pengetahuan merupakan dominan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan responden sangat mendasari terbentuknya perilaku yang mendukung kebersihan gigi dan mulutnya. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 42 di atas, dapat dilihat dari 40 siswa-siswi yang memiliki kategori baik adalah 11 orang atau 27,5%, kategori sedang adalah 28 orang atau 70%, dan kategori buruk adalah 1 orang atau 2,5%. Debris adalah endapan lunak yang menempel pada permukaan gigi yang dalam beberapa menit akan terbentuk selaput tipis dari ludah, kemudian kuman dalam ludah akan menempel bersama sisa makanan akan membentuk endapan sehingga menjadi plak. Heri Julianti dan kawan-kawan 2002. Salah satu upaya untuk menghilangkan debris atau sisa-sisa makanan yang berada pada gigi dengan cara menyikat gigi, yang mana menyikat gigi bertujuan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan mulut, terutama gigi serta jaringan sekitarnya.
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas, dapat dilihat dari 40 siswa-siswi yang memiliki kategori baik adalah 5 orang atau 12,5%, kategori sedang 30 orang atau 75%, dan kategori buruk adalah 5 orang atau 12,5%. Kalkulus adalah plak terklasifikasi dalam jangka waktu yang lama yang sangat lengket di atas email gigi. Kalkulus jarang ditemukan pada gigi susu dan tidak sering pada anak usia muda. Namun pada plak usia 9 tahun, kalkulus sudah dapat ditemukan pada sebagian besar rongga mulut. Putri Heri Julianti Nurjana 2012. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 44 di atas untuk mengukur kebersihan gigi mulut, Green dan Vermillion menggunakan indeks yang dikenal dengan Oral Hygiene Index Simplified atau OHIS dengan menjumlahkan Debris Index dan Kalkulus Index. Berdasarkan tabel 44 di atas, dilihat dari 40 siswa-siswi diantaranya berdasarkan persentase OHIS adalah sebagai berikut. Kategori baik 5 orang atau 12,5%, kategori sedang 27 orang atau 67,5%, dan kategori buruk 8 orang atau 20%. Pada siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas tahun 2019, hal ini disebabkan kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Dan yang terakhir yang akan saya bacakan adalah simpulan dan saran. A. Simpulan. Dari hasil penelitian gambaran pengetahuan cara menyikat gigi terhadap kebersihan OHIS pada tahun 2019 dengan sampel 40 siswa atau siswi merupakan keseluruhan dari populasi, maka akan dapat disimpulkan yaitu yang pertama, pengetahuan dari 29 orang siswa-siswi 72,5% memiliki pengetahuan baik tentang pengetahuan menyikat gigi, tetapi 11 orang siswa atau siswi atau 27,5% memiliki pengetahuan yang sedang dan tidak ada siswa atau siswi yang memiliki pengetahuan buruk tentang menyikat gigi. Yang kedua, tingkat kebersihan gigi dan mulut pada 40 siswa-siswi berdasarkan Debris Index yang baik, yaitu 11 orang atau 27,5%, kategori sedang 28 orang atau 70%, dan kategori buruk 1 orang atau 2,5%. Yang ketiga, tingkat kebersihan gigi dan mulut pada 40 siswa atau siswi berdasarkan kalkulus indeks yang baik, yaitu 5 orang atau 12,5%, kategori sedang 30 orang atau 75%, dan kategori buruk 5 orang atau 12,5%. Yang keempat, tingkat kebersihan gigi dan mulut pada 40 siswa berdasarkan persentase OHIS adalah sebagai berikut. Kategori baik 5 orang atau 12,5%, kategori sedang 27 orang atau 67,5%, dan buruk 8 orang atau 20%. B. Saran. Yang pertama diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak sekolah Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas tentang gambaran pengetahuan cara menyikat gigi terhadap kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, diharapkan dapat menambah wawasan bagi pihak sekolah dan siswa-siswi kelas 4 Miss Bidayatul Hidayah Medan, Kecamatan Medan Amplas untuk melakukan pemeriksaan gigi ke dokter gigi secara berkala minimal 6 bulan sekali. Sekian yang dapat saya bacakan. Bila ada kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.